Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kearsipan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini, kita akan pelajari mengenai penanganan surat sistem kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting. Sehingga, bila surat diperlukan, dapat dengan mudah ditemukan kembali. Jadi di sini kartu kendali berfungsi sebagai pengganti buku agenda. Kartu kendali ini ada rangkap 3. Ada warna putih, kuning, dan merah. Apabila menulis di kartu kendali putih, maka akan otomatis tertindas di kartu kendali kuning dan merah. Kartu kendali yang pertama, yaitu warna putih, untuk petugas pengarah sebagai alat kendali atau alat kontrol. Kartu kendali kedua, atau yang warna kuning, digunakan untuk petugas arsip sebagai arsip pengganti. Kartu kendali ketiga, atau kartu kendali yang warna merah, digunakan untuk pengolah surat, disertakan dengan surat. Penggunaan kartu kendali memudahkan pencarian kembali arsip apabila sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, kartu kendali memiliki beberapa manfaat lain, yaitu yang pertama, alat pengenali surat masuk dan keluar. Yang kedua, alat pelacak surat. Yang ketiga, arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Yang keempat, sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Adapun keuntungan menggunakan kartu kendali, yang pertama, lebih efisien dibandingkan buku agenda. Yang kedua, dapat membedakan sifat surat, yaitu surat penting, biasa, dan rahasia. Yang ketiga, menghilangkan pencatatan berulang. Yang keempat, mudah melacak lokasi surat yang diproses. Yang kelima, memudahkan penyusunan arsip. Yang keenam, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Pengurusan surat masuk sistem kartu kendali terdiri dari pengurusan surat masuk penting, pengurusan surat masuk biasa, dan pengurusan surat masuk rahasia. Sebelumnya, mari kita ketahui ciri-ciri dari surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Ciri-ciri surat penting yang pertama, jika surat tersebut hilang atau terlambat, akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, sebab surat tersebut tidak dapat diganti dengan surat tembusannya atau surat lainnya. Yang kedua, surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak terdapat dalam surat lain, sehingga kalau informasi tidak segera diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan. Ciri-ciri surat biasa. Yang pertama, kalau surat tersebut hilang atau terlambat, tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Yang kedua, surat tersebut tidak akan diproses selanjutnya. Yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut terdapat pula dalam surat lain. Ciri-ciri surat rahasia. Yang pertama, surat bersampul lebih dari satu sampul surat. Yang kedua, pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. Silakan kalian perhatikan bagian prosedur pengurusan surat masuk penting sistem kartu kendali. Petugas pos atau kurir menyerahkan surat pada penerima surat. Penerima surat menandatangani buku ekspedisi masuk dan memberi cap tanggal pada sampul surat. Kemudian, menyerahkan kepada pencatat surat
masih dalam keadaan tertutup. Step yang kedua, pencatat membuka surat tersebut, membaca alamat dan isinya serta meneliti lampirannya. Pencatat mengisi kartu kendali rangkap 3 dengan menentukan kode klasifikasi dan indeks surat. Kemudian, menyatukan surat dengan kartu kendali menggunakan paperclip. Kemudian menyerahkan surat tersebut beserta kartu kendali kepada pengerah surat untuk diperiksa. Step yang ketiga, pengarah surat mengecek pengisian kartu kendali, menentukan arah surat, kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali, lalu menyimpan kartu kendali 1, yaitu kartu kendali warna putih, sebagai kartu kontrol. Kemudian, menyerahkan surat beserta kartu kendali kedua dan kartu kendali 3 kepada TU atau sekretaris. Step yang keempat, TU atau sekretaris memberi paraf kartu kendali 2 pada kolom pengolah sebagai tanda terima dan diserahkan kembali kepada pengirim untuk disimpan pengendali. Kemudian, tata usaha pengolah menyiapkan lembar disposisi rangkap 2 diletakkan di atas surat tersebut. Kartu kendali 3 diambil, sedangkan lembar disposisi dengan suratnya diserahkan kepada pimpinan pengolah. Step yang kelima, pimpinan pengolah mengisi lembar disposisi, lalu surat dan lembar disposisinya diserahkan kembali kepada sekretaris atau TU pengolah. Lembar disposisi tembusan 2 diambilnya, sedangkan lembar disposisi asli atau lembar disposisi yang pertama dengan suratnya diserahkan ke pelaksana pengolah. Jadi di sini TU menyimpan kartu kendali 3 dan lembar disposisi 2 sebagai pengendali. Step yang selanjutnya, surat dan lembar disposisi yang pertama diserahkan kepada pelaksana sesuai dengan disposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jika pelaksana sudah menyelesaikan surat sesuai dengan disposisi pimpinan, surat dan lembar disposisi yang pertama diserahkan kembali kepada TU untuk disimpan. Step yang ke-8, ketika surat dan lembar disposisi yang pertama sudah ada di TU, maka langkah terakhir adalah apabila surat sudah selesai diproses atau sudah inaktif, surat dan kartu kendali ketiga ditukar dengan kartu kendali 2 pada penata arsip untuk diarsipkan. Baik, kemudian silakan diperhatikan pada bagian prosedur pengurusan surat masuk biasa. Step yang pertama, penerima menerima surat dari luar, meneliti alamatnya, dan membubuhi tanda terima pada lembar pengantar atau buku ekspedisi pengirim surat. Kemudian, dipisah-pisahkan antara surat-surat pribadi dan surat-surat dinas, lalu diserahkan kepada pencatat. Step yang kedua, pencatat membuka surat tersebut, membacanya, dan membuatkan lembar pengantar hijau rangkap 2. Kemudian, surat dilampirkan pada lembar pengantar tersebut, lalu diserahkan kepada pengarah. Step yang ketiga, pengarah setelah menerima surat dan lembar pengantar, langsung menyerahkan kepada tata usaha pengolah yang bersangkutan melalui petugas pengirim. Step yang keempat, olah tata usaha pengolah, lembar pengantar dibubuhi tanda terima, tanggal, dan jamnya. Lembar pengantar tembusan atau lembar pengantar yang kedua diserahkan kembali kepada pengirim untuk diserahkan kepada pengendali. Surat itu diserahkan kepada pimpinan pengolah tanpa lembar pengantar. Kemudian step yang kelima, pimpinan pengolah membaca isinya dan setelah selesai, surat itu diserahkan kembali kepada tata usaha.
Kemudian step yang kelima yaitu pimpinan pengolah membaca isinya dan setelah selesai, surat itu diserahkan kembali kepada tata usaha pengolah untuk disimpan sementara atau langsung dimusnahkan. Nah, berikut adalah format lembar pengantar hijau. Baik, silakan diperhatikan pada bagian prosedur pengurusan surat masuk rahasia. Step yang pertama, surat rahasia masuk yang diterima oleh penerima segera diserahkan kepada pencatat, masih dalam keadaan tertutup. Step yang kedua, pencatat menerima surat tersebut. Bila pada bagian sampul depan tidak tertera tulisan rahasia atau RHS atau R atau SRHS, maka ia dapat membuka surat tersebut. Namun, apabila dibuka ternyata terdapat sampul kedua yang tertutup, maka ia tidak boleh membukanya. Demikian pula bila pada sampul surat bagian depan terdapat tulisan rahasia atau RHS atau R atau SRHS, maka pencatat langsung menyiapkan lembar pengantar surat rahasia berwarna merah rangkap 2 dan menyerahkan kepada pengarah. Step yang ketiga, pengarah menerima surat dan 2 lembar pengantar merah, kemudian diserahkan kepada tata usaha pengolah. Step yang keempat, tata usaha pengolah menerima surat dan lembar pengantar tersebut dan memberikan paraf, jam, dan tanggal penerimaan pada lembar pengantar. Lembar pengantar kemudian diserahkan kembali kepada pengirim untuk disimpan selanjutnya oleh pengendali. Step yang kelima, olah tata usaha pengolah, ya. Namun ini surat masih dalam keadaan tertutup, diserahkan kepada pimpinan dan lembar pengantar pertama disimpan. Berikut adalah format lembar pengantar merah. Ya baik, ini Ibu berikan contoh bagaimana cara pengisian kartu kendali ya. Yang pertama ada kolom indeks, diisi Citra Marga Indonesia, PT, tanggal 4 September 2021, yaitu 3 hari setelah Sabtu September 2021, nomor urut 01, M atau K diisi M, karena surat tersebut adalah surat masuk, kodenya adalah CI, dari 2 huruf yang paling depan, dari Citra Marga Indonesia, PT. Isi ringkasnya, penagihan pembayaran, kemudian lampiran tidak diisi karena tidak ada lampirannya. Tanggal surat yaitu 1 September 2021, nomor suratnya sesuai dengan nomor surat yang tertera, kemudian dari PT Citra Marga Indonesia kepada PT Agung Jaya, pengolah manajer keuangan, karena isi suratnya berkaitan dengan penagihan pembayaran. Kemudian diberikan paraf. Baik, berikutnya adalah contoh pengisian lembar pengantar biasa. Unit Staf Administrasi, tanggal 9 September 2021, ini seharusnya 8 September 2021, karena tanggal 5 September adalah hari Minggu, maka ditulis 9 September 2021. Waktu penyimpanan adalah pukul 10. Kolom M atau K ditulis kolom M karena itu adalah surat masuk, nomor urut 001, asal atau tujuan surat ditulis alamat pengirim surat yaitu PT Mitra Sejati. Kemudian adalah kolom nomor surat, kemudian isi ringkasnya, pemberitahuan pindah alamat kantor, kemudian jumlah yaitu 1 surat, kemudian tanggal 3 September 2021, ini adalah tanggal yang tertera di surat. Diterima resepsionis pukul 8. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, hari ini kita telah mempelajari
Penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat. Kartu kendali terdapat 3 warna dengan tugas masing-masing. Penanganan surat masuk sistem kartu kendali dibagi menjadi pengurusan surat masuk penting, surat masuk biasa, dan surat masuk rahasia. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Nah, sebagai pemahaman kalian seperti biasanya ya, silakan mengerjakan tugas yang telah saya upload di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.